Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarani Salsabila dengan NPM akhir 013 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi. Nah, jadi interpolasi ini merupakan suatu metode untuk menduga atau mencari nilai yang tidak terdapat dalam suatu data. Nah, metode interpolasi ini mempelajari pencarian dari titik interval yang terletak di dalam satu garis lurus. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa titik merupakan sebuah komponen dasar dari penyusunan garis, di mana dari titik-titik ini akan terbentuk garis lurus maupun lengkung yang dapat berubah bentuk menjadi wujud gambar yang lebih kompleks. Lalu apa sih manfaat dari interpolasi itu sendiri? Nah, jadi salah satu manfaat dari interpolasi adalah mencari nilai yang tidak ada dalam data. Nah, misalnya adalah di saat kita melakukan pengumpulan data lapangan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan suatu nilai atau data dikarenakan error atau yang sebagainya. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan interpolasi pada nilai yang tidak terdapat di dalam data. Untuk jenisnya sendiri, interpolasi ini terbagi menjadi 4, yaitu interpolasi linier, interpolasi kuadrat, interpolasi polinom Newton, dan interpolasi Lagrange. Nah, untuk yang pertama, ini adalah interpolasi linier. Jadi interpolasi linier ini metode yang digunakan untuk mengetahui suatu nilai di antara dua titik dalam garis lurus. Di sini ada kurvanya. Misal kita akan mencari nilai Q, yaitu X, Y. Nah, di sini kan ada titik yaitu P1 dan P2. Nah, untuk mencari nilai Q ini, kita bisa menggunakan titik P1 dan P2. Untuk rumusnya sendiri ini adalah X min X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1. Nah, sehingga diperoleh untuk Y-nya sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi dengan X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Nah, untuk interpolasi kuadrat ini juga sama seperti interpolasi linear tadi, hanya saja untuk interpolasi kuadrat ini digunakannya untuk mengetahui nilai di antara tiga titik. Nah, di sini ada kurvanya. Misal, di sini ada titik P1, P2, Q, dan juga P3. Nah, untuk mencari nilai Q atau XY ini, kita bisa menggunakan ketiga titik ini, yaitu P1, P2, dan juga P3. Nah, untuk rumusnya sendiri, Y1 dikali dengan X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 dikurangi X2 dikali X1 dikurangi X3 ditambah dengan Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi dengan X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah dengan Y3 dikali X dikurangi X1 dikali X min X2 dibagi dengan X3 min X1 dikali dengan X3 min X2. Nah, kalau untuk interpolasi polinom Newton ini digunakan untuk mendapatkan nilai di antara banyak titik, yaitu lebih dari 3. Untuk rumusnya sendiri, seperti yang bisa kita lihat, untuk P1-nya ini A0 ditambah A1 dikali dengan X min X0, untuk P2-nya adalah A0 ditambah A1 dikali dengan X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali dengan X min X1, dan untuk P3-nya A0 ditambah A1 dikali dengan X min X0 ditambah A2 dikali dengan X min X0 dikali X min X1 ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, untuk P yang seterusnya juga sama untuk PN, yaitu A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah seterusnya juga sama seperti yang tadi P1, P2, dan P3. Nah, dengan si A0-nya ini adalah Y0, lalu A1-nya adalah Fx1 dikurangi Fx0 per X1 min X0, sehingga diperoleh Y1 min Y0 per X1 min X0. Nah, untuk A2, A3, seterusnya sampai A ke N juga sama, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah interpolasi Lagrange. Nah, jika tadi interpolasi polinom Newton diperlukan penurunan berkali-kali dalam rumusnya, pada interpolasi Lagrange ini sama,
untuk mendapatkan nilai di antara banyak titik, yaitu lebih dari 3, tapi di interpolasi Lagrange ini tanpa harus, dilakukannya penurunan berkali-kali. Nah, untuk rumusnya sendiri ini ada Fn X sama dengan sigma Li dikali X dikali F dikali X I. Nah, sehingga diperoleh untuk Y-nya X min X1 dikali dengan X min X2 dibagi X0 dikurangi X1 dikali X0 min X2 dikali dengan Y0 ditambah X min X0 dikali X min X2 dibagi dengan X1 dikurangi X0 dikali X1 min X2 lalu dikali dengan Y1 lalu ditambah dengan X min X0 dikali X min X1 dibagi dengan X2 min X0 dikali dengan X2 min X1 dan dikalikan dengan Y2. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, misal di sini kita mempunyai data suhu permukaan air laut yang diambil pada tanggal 1 November 2020, 11 November 2020, dan 15 November 2020. Nah, dari data ini kita harus memperkirakan suhu permukaan air laut atau SPL pada tanggal 13 November dengan menggunakan interpolasi kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa interpolasi kuadrat ini adalah mencari suatu nilai di antara 3 titik. Di sini kan ada 3 titik nih. Nah, untuk 13 November ini ada di antara titik 11 dan 15 kan. Nah, lalu kita di sini yang pertama adalah kita menentukan dulu diketahuinya X yaitu 13 ini karena kita akan mencari SPL pada tanggal 13. Nah, untuk yang satunya ini adalah 31. Nah, 31 ini dari mana sih? Nah, ini dari SPL pada tanggal 1. Nah, untuk X1-nya adalah 1, yaitu ini 1 November. Untuk Y2-nya adalah 28. Dan untuk X2-nya adalah 11, dan untuk Y3 adalah 33, X3-nya adalah 15. Jadi kita anggap tanggal ini adalah sebagai titiknya. Nah, sini kita mencari T ke-13 sama dengan rumusnya Y1 dikali dengan X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi dengan X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi dengan X3 min X1 dikali X3 min X2. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Ini kita substitusikan dari yang diketahui sini ke rumusnya. Untuk X-nya adalah 13, untuk X2-nya adalah 11, lalu dikali dengan X adalah 13, dikurangi 15, per 1 min 11 dikali dengan 1 min 15, lalu untuk Y2-nya ini adalah 28, kita substitusikan. Untuk X-nya adalah 13, untuk X1-nya adalah 1, untuk X-nya 13, dan seterusnya kita substitusikan ke rumus interpolasi kuadrat. Sehingga diperoleh untuk T13 yaitu 31 dikali dengan 2 dikali min 2 dibagi dengan min 10 dikali dengan min 14 ditambah 28 dikali 12 dikali min 2 dibagi dengan 10 dikali dengan min 4 ditambah dengan 33 dikali dengan 12 dikali 2 dibagi dengan 14 dikali 4. Sehingga diperoleh untuk T13 adalah 30 min 1. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa suhu permukaan air laut pada tanggal 13 November 2020 adalah 30,1 derajat Celcius. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.